Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. Because this is our first meeting, so let me introduce myself. My name is Triswo Handoyo. You can call me Mr. Tris or Mr. Triswo. Well, my students, before we start our study, I would like to tell you about some information. First of all, about my profile and our learning contract, you can read those on the file that I send you on the WhatsApp group. So please, all of you, read those learning contract and make sure that you understand about that. Secondly, I would like to give you the material about connectors, showing cause and effect. And the last about our attendance list, you can find the link of Google Form on this video. So please following this video until the end. Oke, sekarang kita mulai untuk pembahasan kita. Pembahasan kita yang pertama ini tentang cause and effect. Tapi untuk fokus pembahasan kita kali ini adalah di connectors showing cause and effect. Apa sih itu connectors showing cause and effect? Kalau di layar yang kalian lihat di sini, penjelasannya kan connectors or linkers are words or group of words that help us connect word, phrases, or sentences. Jadi di sini nih fokus pembahasan kita adalah suatu kata hubung atau connector, di mana kata hubung ini digunakan untuk menghubungkan antar kata ataupun antar grup kata. Kelompok kata maksud saya yang menghubungkannya menjadi sebuah kalimat biasanya. Seperti itu. Jadi connector ini bisa kita sebut sebagai kata hubung, seperti itu. Tapi untuk fokus kita, kata hubung yang kita gunakan adalah kata hubung yang berhubungan dengan cause and effect atau sebab akibat, seperti itu. Kemudian untuk connector showing cause and effect ini kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah conjunction followed by a complete sentence dan connector followed by noun, a noun phrase, a pronoun, or a gerund. Jadi di sini dikelompokkan menjadi dua tentang connector ini atau conjunction ini. Yang pertama itu conjunction atau connector yang digunakan untuk mengelompokkan, maksud saya untuk menghubungkan antar kalimat atau antar kalimat lengkap. Kalimat lengkap di sini yang dimaksud dengan kalimat lengkap adalah kalimat yang memiliki isi antara subjek, verb, dan objek atau komplement. Jadi dia menghubungkan antara kalimat lengkap dengan kalimat lengkap, seperti itu. Nanti contohnya saya jelaskan. Dan pada connector yang pertama ini terdiri dari because, as and since, kemudian for. Kemudian untuk connector followed by noun, noun phrase, pronoun, dan gerund, di sini ada 5. Yang pertama ada because of, due to and owing to, on account of, dan thanks to. Jadi kita kelompokkan menjadi dua tentang connector showing cause and effect. Ada conjunction followed by a complete sentence dan connector followed by noun, a noun phrase, a pronoun, or a gerund. Untuk yang belum paham tentang noun, noun phrase, pronoun, dan or gerund itu tadi, silahkan dibuka kembali bukunya kelas 10. Materi ini sudah dijelaskan di kelas 10. Jadi kalau yang lupa dengan apa sih noun, noun phrase, pronoun, dan gerund, silakan dibuka kembali bukunya di kelas 10 atau silakan searching apa sih itu noun, noun phrase, pronoun, or gerund, seperti itu. Kemudian untuk pembahasannya kali ini kita langsung masuk ke pembahasan yang conjunction followed by a complete sentence. Seperti yang saya sampaikan tadi, conjunction atau connector followed by a complete sentence di sini connector yang digunakan untuk menghubungkan antar kalimat lengkap. Jadi di sini ada because, as and since, kemudian for. Untuk because sendiri di situ, the conjunction usually follows. Maksud saya, the conjunction usually follows the main clause. Yang artinya kata hubung ini biasanya mengikuti kalimat utama. Kalimat utama yang seperti apa? Kita lihat di contohnya. Everybody likes her because she is very kind and friendly. Everybody likes her. Setiap orang menyukainya. Setiap orang menyukainya. Itu adalah kalimat utamanya. Because, karena, kenapa sih orang itu menyukainya? Karena baru dijelaskan, she is very kind and friendly.
dia sangat baik dan ramah, seperti itu. Jadi di sini di judulnya tadi kan digunakan untuk menghubungkan kalimat lengkap. Gimana sih kalimat lengkapnya? Coba kita cek di sini. Everybody likes her. Everybody likes her. Everybody itu sebagai subjek, likes itu sebagai verb, her itu sebagai objek. Terus dilanjut lagi, because, dan kalimat lengkap lagi. She is very kind and friendly. She is very kind and friendly. She itu digunakan sebagai subjek, kemudian is itu digunakan sebagai verb, very kind and friendly itu sebagai komplement, seperti itu. Jadi dua kalimat yang dihubungkan itu merupakan kalimat-kalimat lengkap yang terdiri dari subjek, verb maksud saya, kemudian objek atau komplement, seperti itu. Kemudian ada as and since. As dan since ini ada persamaan, tetapi as dan since lebih formal since daripada as. Jadi ketika kita menggunakan dalam situasi formal, kita lebih dianjurkan menggunakan kata since. Dan penggunaan since atau as ini biasanya diletakkan di awal sebuah kalimat. Jadi sering sekali kita melihat as dan since ini bakal diletakkan di awal sebuah kalimat, seperti itu. Di sini artinya tetap karena, as dan since artinya karena dalam konteks kata hubung sebab akibat. Kalau dicari di kamus mungkin artinya beda, tapi dalam konteks sebab akibat, as dan since ini diartikan sebagai karena, seperti itu. Contohnya, as I was very tired, I went to bed early. Kemudian, since you are not interested, I won't tell you about it. Nah, ada tambahan lagi informasi tentang as dan since ini. Untuk as dan since ini digunakan ketika suatu sebab akibat itu alasannya atau penjelasnya is well known atau sudah familiar. Seperti yang di contoh, I was very tired. Saya sangat lelah. Kalau lelah biasanya alasannya itu pasti kalau nggak istirahat ya tidur. Alasannya pasti jelas di antara itu. Jadi untuk penghubungnya bisa menggunakan as. Kemudian since you are not interested, you are not interested. Kamu nggak tertarik. You are not interested itu kamu nggak tertarik. Kalau nggak tertarik berarti I won't tell you about it. Saya tidak akan menyampaikannya kepada kamu tentang hal itu. Jadi kalau udah ada orang nggak tertarik dengan penyampaian ataupun yang lain, tentunya yang akan menyampaikan itu nggak jadi menyampaikan informasi yang akan disampaikan tadi. Jadi kalau alasannya itu sudah pasti, sudah familiar atau sudah jelas jawabannya itu bisa menggunakan penghubung as atau since, seperti itu. Kemudian ada for. For biasanya kalau kalian mengartikan dalam kamus atau di dalam kehidupan sehari-hari, biasanya for itu artinya untuk. Tapi pada kondisi sebab akibat, sekali lagi tentang sebab akibat, kata penghubung ini kita artikan sebagai karena. Jadi kata for di sini kita gunakan menjadi karena. Jadi arti for di sini bukan untuk tapi karena. For suggest di sini ada penjelasannya. For suggest that the reason is given as an adverb. Maksudnya di sini for ini digunakan ketika alasan yang diberikan adalah suatu kondisi di mana seseorang itu perlu menggunakan indranya atau pikirannya yang lebih mendalam ataupun menggunakan fokus indranya seperti menggunakan indera pendengaran, penglihatan ataupun penciuman dengan lebih dominan. Maksudnya seperti apa? Coba kita lihat di contoh ini. We listened eagerly for he brought news for our families. Di sini kita mendengarkan dengan eagle itu dengan semangat. For he brought news bukan untuk, karena dia membawa berita untuk our family, keluarga kita. Nah, di sini ada dua for. For yang atas itu karena, for yang bawah itu diartikan sebagai untuk. Seperti itu. Nah,
Terus hubungannya dengan penjelasan tadi, kita fokus ke we listened eagerly. Ini fokusnya menggunakan pendengaran. Kita mendengarkannya dengan semangat. Berarti kan fokusnya di pendengarannya. Menggunakan pendengaran itu untuk difokuskan dan digunakan untuk memikirkan untuk mencerna suatu informasi. Contohnya juga bisa juga menggunakan saya melihatmu dengan seksama ataupun ya dengan sesama ketika karena kamu jalan ke arahku dengan penuh amarah, contohnya seperti itu. Jadi melihat dengan seksama, kata karenanya bisa menggunakan kata for, seperti itu. Untuk we listen eagerly for he brought news for our families, atau I see you, atau saya melihatmu dengan penuh. Kalau menggunakan kata melihat juga bisa, saya melihatmu dengan seksama karena for kamu datang ke arahku dengan penuh rasa amarah, seperti itu. Bisa menggunakan kata for. Oke, selanjutnya ada connector followed by a noun phrase, a pronoun, or a gerund. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 contohnya. Contoh penggunaan atau connectorsnya. Yang pertama adalah because of. Kemudian ada due to. Kemudian ada owing to, ada on account of, dan thanks to. Nah, because of. Di sebelumnya tadi ada contoh menggunakan because. Kalau di sini because of. Di sini sama-sama ada because-nya, cuman ditambahin of. Kalau di connector followed by a noun dan lain-lain ini maksud saya. Kemudian untuk because of ini sendiri bedanya ya pada penggunaannya. Artinya tetap karena, tapi penggunaannya kalau di because tadi itu menghubungkan antar kalimat lengkap. Kalau di because of digunakan untuk menghubungkan kalimat dan suatu noun atau noun phrase atau verb, dan yang tadi ini pronoun or a gerund. Di sini jadi setelah kata because of itu diikuti oleh noun phrase, pronoun, dan gerund or gerund atau gerund. Tidak akan diikuti oleh kalimat lengkap. Contohnya di sini because of the rain. The rain di sini bukan kalimat lengkap tapi merupakan bentuk dari noun. Ya, merupakan bentuk dari noun. Jadi tapi tetap ada kalimat lengkapnya. Kalimat berikutnya school was cancelled. Jadi school was cancelled. Di sini kalau kita artikan dikarenakan hujan sekolah dibatalkan, kegiatan sekolah dibatalkan, seperti itu. Jadi kalimat lengkapnya di kalimat lain selain because of, setelah atau sebelum because of yang diikuti dengan noun phrase, pronoun, atau gerund, seperti itu. Kemudian ada due to. This is conjunction is adjectival. Maksudnya di sini untuk menjelaskan suatu noun. Due to ini digunakan ketika yang dijelaskan adalah sebuah noun atau pronoun. Jadi kita menggunakan due to kalau depannya itu bentuknya noun phrase. Terus tetap diikuti dengan everent. Maksudnya noun phrase seperti apa? Noun phrase itu maksudnya kalimat itu penggunaannya tetap sebagai noun kalau dalam sebuah kalimat. Kalian untuk noun phrase sudah dijelaskan juga di kelas 10, nanti diingat-ingat lagi penjelasan tentang noun phrase. Karena kalau saya jelaskan tentang noun phrase sekarang, penjabarannya akan lebih banyak tentang noun phrase, seperti itu. Jadi due itu sifatnya adjektival, menjelaskan noun atau noun phrase di sini. Kemudian owing to, the conjunction is adverbial, it complement a verb. Complement a verb, maksudnya adverbial ini yang menjelaskan verb seperti itu atau adverb lain. It is interchangeable with because of. Di sini kondisinya hampir sama seperti because of, penggunaannya bisa digunakan seperti penggunaan because of. Dan maksudnya di sini bisa disebut sebagai penghubung yang sifatnya adverbial, maksudnya adverbial. Di sini dia menjelaskan verb. Di sini dia
statusnya menjelaskan sebuah verb. Dan sesuai kaidah yang di awal, sesuai judul, yaitu dia diikuti oleh noun, phrase, pronoun, or gerund. Seperti itu. The game was cancelled. Contohnya tuh, the game was cancelled owing to heavy rain. The game was cancelled. Nah, depan itu kan verb. Owing to itu menjelaskan verbnya. Kemudian heavy rain itu mengikuti owing to. Heavy rain itu merupakan noun phrase. Heavy rain. Hujan yang lebat. Seperti itu. Kemudian ada on account. Maksud saya on account of. On account of ini merupakan penggunaan yang bisa menggantikan because of, due to, dan owing to. Jadi contoh-contoh yang ada di because of, due to, owing to bisa digantikan dengan penggunaan kata on account of, seperti itu. Kemudian ada thanks to. Thanks to, kalau kita biasanya mengartikan thanks itu artinya terima kasih. Kembali lagi ke materi. Thanks to di sini diartikan karena materi kita adalah connector showing cause and effect. Dalam konteks cause and effect, thanks to ini diartikan sebagai karena, bukan terima kasih. Jadi penggunaan thanks to ini ada dua. Yang pertama adalah penggunaan dalam konteks atau konotasi baik atau hal-hal yang baik. Ada juga yang berupa sarcastically, yaitu penggunaannya pada negative connotation atau hal-hal yang negatif. Contohnya gimana? Dilihat di bawah. Thanks to my fitness coach, I'm now much stronger and healthier. Thanks to, karena my fitness coach, karena pelatih fitness saya sekarang lebih kuat dan lebih sehat. Di sini konotasi maknanya positif. Thanks to di sini diartikan dengan makna positif. Untuk yang kedua, thanks to my little brother, my phone is broken. Karena adik laki-laki saya, HP saya rusak. Nah, di sini maknanya negatif. Thanks to di sini kalau kita artikan terima kasih jadi aneh. Terima kasih adik laki-lakiku, HP-ku rusak. Jadinya kan aneh. Jadi pengertiannya adalah karena adik laki-lakiku, HP-ku rusak, seperti itu. Jadi thanks to di sini bukan kan diartikan terima kasih. Kalau diartikan terima kasih artinya jadi aneh untuk penggunaan yang khususnya penggunaan pada bentuk negatif connotation, seperti itu. Terus di sini tadi kita udah jelasin nih, ada because dan because of. Perbedaannya apa sih? Nah, di sini ada perbedaannya. Seperti yang saya sampaikan, kalau because itu digunakan untuk menghubungkan kalimat-kalimat lengkap. Kalimat-kalimat lengkap itu yang kalimat ada subjek, verb, dan objek komplement. Because, terus subjek, verb, objek, dan komplement, seperti itu. Nah, kalau because of itu setelah because of diikuti noun phrase, pronoun atau gerund, bukan diikuti kalimat lengkap. Contohnya yang pertama, because of the rain. Because of the rain itu adalah noun. Kemudian ada John moved to California because of the good weather. The good weather itu merupakan noun phrase, seperti itu. Beda dengan kata because it was raining. It was raining itu kalimat lengkap. School was cancelled, itu kalimat lengkap juga. Kemudian John moved to California because the weather is good there. Nah, nomor 2 dan nomor 2 atas dan nomor 2 bawah, ataupun nomor 1 atas dan nomor 1 bawah artinya sama tapi penggunaan kalimatnya berbeda. Maknanya sama tapi penggunaan kalimatnya berbeda. Kalau yang atas itu nggak ada kalimat lengkapnya setelah kata hubungnya, kalau yang bawah itu menggunakan kalimat lengkap. It was raining, subject plus verb plus complement. Kemudian kalau yang nomor 2 itu yang school was cancelled itu subject plus verb plus complement, terus John moved to California sama the weather is good there, itu sama. Seperti itu. Jadi penggunaannya untuk because of dan because kalau kita mati ya terletak pada setelah kata yang because of atau because itu. Kalau because of itu diikuti noun phrase, pronoun atau gerund. Kalau yang because itu diikuti kalimat lengkap, seperti itu.
Jadi penggunaan connector that showing cause and effect itu ada dua, yaitu conjunction followed by a complement sentence maksudnya, dan connector followed by a noun, noun phrase, pronoun, or gerund, seperti itu. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Nanti kalau memang ada pertanyaan mengenai materi ini bisa japri ke WhatsApp saya untuk menanyakan materinya. Kemudian untuk tugasnya, karena materinya sudah saya jelaskan, tugasnya adalah saya minta untuk kalian mengerjakan atau membuat contoh, bukan mencari contoh dan terus tulis di buku, tapi membuat. Boleh referensinya dari browsing, cuman ya silahkan diganti-ganti. Yang penting kalian paham, diganti subjeknya ataupun objek komplement ataupun yang lain-lainnya, verb-nya, pokoknya diganti. Cuman polanya kalau mau cari di Google silahkan. Di sini ada 9 contoh, 9 penggunaan konektor. Silahkan di masing-masing dari ini, as and since, because, for, because of, dan sampai thanks to ini, masing-masing silahkan dibuatkan 2. Dan saya minta setiap anak dalam satu kelas dilarang memberikan contoh yang sama. Ketika ada contoh yang sama yang dikumpulkan ke saya, buku akan saya kembalikan dan silakan dibuat ulang contohnya dan 2 kali lipat, seperti itu. Jadi silakan dikerjakan sendiri semampunya, jangan asal salin dari Google, tapi harus direvisi juga, diedit seperti itu. Dan untuk attendance list, untuk pengumpulannya sesuai jadwal pengumpulan dan bukunya sudah disampul dengan sesuai yang saya minta di grup, seperti itu. Untuk link attendance list itu limitnya saya kasih Agustus 3 hari ini jam 23.55. Jadi saya kasih waktu sampai nanti malam pukul 23.55. Kalau nggak ngisi daftar hadir ya saya anggap absent. Bisa di HTTPS itu silakan disalin ke browsernya dan silakan diisi daftar hadirnya. Itu https://forms.forms.gle/f2i I kecil, D kecil, H besar, 6, B kecil, 54, C besar, A besar, F besar, K kecil, T kecil, C besar, 9, A besar. Jadi silakan disalin linknya di browsernya masing-masing dan silakan diisi attendance listnya. Oke, saya tunggu sampai pukul 23.55 dan tugasnya saya tunggu di hari pengumpulan tugas. Thank you for your nice attention. I'm so sorry if I have so many mistakes when I give the material to you. If you have question, you can send me a message to my WhatsApp. So, thank you. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.